Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jelajah Potensi Alam. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Taman Kemesraan, yaitu sebuah tempat wisata alam yang berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk mengawali video ini nanti akan saya shoot mulai dari luar teman-teman ya. Akan saya shoot dari luar dan saya akan mengeksplor dari luar sampai dalam. Oke teman-teman, daripada terlalu lama saya membuka acara ini, langsung saja seperti biasanya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Untuk itu ikuti terus eksplorasi jelajah potensi alam. Kami ingatkan Anda untuk subscribe serta nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis pemirsa. Selain itu Anda agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Jika Anda suka dengan konten ini silahkan like dan share. Terima kasih. Gatotkaca adalah putra Bima, Werkudara, dengan Dewi Arindi, putri Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgondani dengan Raseksi Hidimba. Ia memiliki dua saudara lelaki lain ibu, yaitu Raden Anantareja, putra Bima dengan Dewi Naganini, dan Raden Anantasena, putra Bima dengan Dewi Urangayu. Saat masih bayi Gatotkaca dijadikan jago kadewatan membinasakan Prabu Prakona dan patihnya, Sakipu, yang mengamuk di Jonggring Saloka karena pinangannya memperistri Batari Prabasini. Ditolak Batara Guru. Sebelum diadu perang, lebih dulu Gatotkaca dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka dan diaduk dengan berbagai jenis senjata milik para dewa. Atas jasanya tersebut, ia mendapat anugerah dewata berupa 3 pusaka sakti, yaitu 1. Baju Kutang Antakusuma, 2. Caping Basunanda, dan 3. Sepatu Padaku Carma. Setelah dewasa, Gatotkaca diangkat menjadi Raja Negara Pringgondani. Menggantikan ibunya, ia mempunyai 3 orang istri dan 3 orang putra lelaki. Mereka adalah 1. Arya Jaya Supena, dari Ibu Dewi Sumpani. 2. Arya Sasikirana, dari Ibu Dewi Pergiwa. 3. Surya Keca, dari Ibu Dewi Suryawati. Gatotkaca mempunyai sifat perwatakan, berani,
teguh, tangguh, cerdik pandai, waspada, gesit, tangkas, tabah dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Ia sangat sakti, memiliki aji narantaka, pemberian Resi Seta. Gatotkaca juga dikenal dengan nama Arimbiatmaja, Bimasiwi, Guritna, Guru Daya, Kaca Negara, sama dengan teladan cintanya terhadap negara. Purbaya, Kancing Jaya, sama dengan kunci kemenangan. Bambang Tetuka, akhir riwayatnya diceritakan, gugur dalam perang Baratayuda oleh panah kunta milik Adipati Karna, Raja Negara Awangga. Garudeya atau Garuda adalah sebuah mitos Hinduisme yang ada pada kalangan masyarakat Jawa kuno tentang perjuangan kebebasan. Cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa saat itu sebagai cerita moral tentang pembebasan atau ruwatan kesusastraan Jawa kuno berbentuk kakawin yang mengisahkan tentang perjalanan Garuda dalam membebaskan ibunya dari penderitaan perbudakan dengan penebusan air suci Amerta. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Cerita tentang Garudeya juga ada pada candi di Jawa Timur yang lain yakni di Candi Sukuh lereng utara Gunung Lawu. Sedangkan pada Candi Kidal di Jawa Timur, konon dipercaya bahwa relief mitos Garudeya dibuat untuk memenuhi amanat Anusapati yang ingin meruat sang ibu, Kendedes, ibunda yang sangat dicintainya. Cerita Garuda sangat dikenal masyarakat pada waktu berkembang pesat agama Hindu aliran Waisnawa, Wisnu, terutama pada periode Kerajaan Kahuripan dan Kediri. Sampai Airlangga, Raja Kahuripan, setelah meninggal diwujudkan sebagai Dewa Wisnu pada Candi Belahan dan Jolotundo. Dan patung Wisnu di atas Garuda dipahatkan dalam bentuk Garuda dengan kendi di atas kepalanya. Relief ini menggambarkan Garuda yang sangat mengasihi sang ibu bertarung melawan naga, namun karena mereka sama-sama kuat maka pertarungan itu tidak kunjung usai. Sampai akhirnya naga menyanggupi untuk membebaskan perbudakan Winata asalkan Garuda memberikannya tirta suci Amertasari, air yang dapat memberikan kehidupan abadi. Garuda pun berkelana mencari Amertasari agar bisa membebaskan ibunya. Dalam perjalanan, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu berjanji akan memberikan Amertasari pada Garuda asalkan Garuda mau menjadi tunggangannya. Garuda pun menyanggupi hal tersebut. Perwujudan ini terlihat ketika Raja Airlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Ia digambarkan sedang menunggangi burung Garuda yang dinamakan Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana inilah yang akhirnya dijadikan sebagai simbol di Kerajaan Kahuripan, kerajaan di mana Raja Airlangga memerintah. Selain itu, Garuda sebagai kendaraan wahana, Wisnu juga terdapat di berbagai candi-candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran.
Oke teman-teman, kali ini saya bertemu dengan salah satu pengonsep tempat wisata Taman Kemesraan. Dengan Mas siapa? Bambang, Mas. Mas Bambang, siap. Gini Mas Bambang, boleh cerita sedikit-sedikit tentang eksplorasi wisata ini ya? Kalau boleh tahu, wisata Taman Kemesraan ini dibangun tahun berapa? Kita mulai bangun 2019. 2019 ya? Awal 2019 pertengahan kita sudah on. 2019 pertengahan sudah on ya. Untuk konsepnya, ini Mas Bambang sendiri terinspirasi dari mana? Dari gini Mas, jadi kita sebagai orang Jawa, Nggih. tapi Jawa itu sebenarnya bukan tentang suku ataupun pulau. Jadi, Jawa itu secara sederhana artinya adalah, kalau itu dalam bahasa Jawa benar. Kalau bahasa Indonesia mungkin paham. Kalau bahasa yang lagi tren sekarang adalah tercerahkan. Jadi kita coba download pitutur luhur. Jadi leluhur kita itu adalah manusia-manusia yang luar biasa. Jadi kesadaran awalnya adalah Jawa itu sebagai ruang. Ruang itu asal kata dari ruhang. Nah, kemudian kita nyicili untuk kembali kepada esensi dari pitutur tersebut. Kemudian kita bikin wisata ini. Isinya kita mulai dari awalnya Jawa, kemudian geser ke Hindu, nanti next kita bikin untuk yang Buddha juga, kemudian sana juga kita ada kapel. Berarti mulai seperti berjalannya waktu peradaban begitu Mas ya? Oh artinya iya. adalah kemesraan peradaban sebenarnya. Kemesraan peradaban. Jadi Jawa itu sebagai sebuah pemahaman itu mampu melebur dengan peradaban apapun. Kalau di Taman Kemesraan ini, Mas Bambang ya, ini kira-kira apa yang ditonjolkan dari Taman Kemesraan ini? Karena judulnya adalah Taman dan Kemesraan. Jadi isinya adalah sebuah taman. Kemudian kemesraan itu sendiri sebenarnya kita ambil dari filosofi Dwi Manunggal. Makanya Dwi kan dua ya? Iya. Terus itu kita ambil ikonnya adalah Kamarapih Kamajaya. Kamar adalah energi. Jadi menyatunya energi diri dengan energi semesta. Nah, itu sama juga kalau misalnya di Hindu ada Siwa, Sakti, di Cina ada Yin, Yang, di Muslim ada Rohman, Rohim, dan lain sebagainya. Artinya meleburnya energi diri dengan energi semesta. Menarik sekali nih teman-teman pembicaraan kita. Oke, Mas Bambang, Siap. sementara seperti itu dulu. Oke, Terima sama-sama, kasih Mas. informasinya. Sukses, Mas. Siap. Oke.
Jadi seperti itu tadi teman-teman, perjalanan saya untuk mengeksplor tempat wisata Taman Kemesraan. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.